warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat media NASA dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan video kali ini. Saya akan memberikan informasi, menjawab pertanyaan salah satunya di komentar juga ya sahabat semua. Jadi bagaimana pencampuran BPR ya, BPR NASA dengan aero. Nah, ini ada BPR. Yang mana kita tahu BPR itu bakteri ya. Jadi ini pestisida hayati, dimana ini bakteri yang hidup. Nah, yang ditanyakan adalah jika musim hujan seperti sekarang ini nih sahabat semua, kalau di Jawa, di Boyolali khususnya, di daerah saya, nggak tahu di tempat saudara semua ya, nggak tahu, di sini hujan terus. Jadi penting, sangat penting teknologi aero untuk digunakan ya, di saat musim hujan seperti ini. Penting aero untuk digunakan. Kenapa? Karena ketika kita menyemprot itu, saat semprot, supaya tidak hilang ya, supaya bisa menempel si pupuk ini, baik itu nyemprotnya misalnya dengan pupuk semacam senasa hormoniknya atau lain sebagainya, obat-obatan, supaya tidak hilang, supaya tidak terbawa air. Nah, oleh karenanya sangat disarankan di saat musim hujan seperti ini ya, apalagi begitu tidak musim hujan pun bagus, apalagi musim hujan kita pakai aero. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ulangi, bagaimana jika BPR dicampurkan aero? Ini pertanyaannya, apakah boleh? Nah, kenapa? Karena BPR ini kan pestisida hayati, ada bakteri yang hidup. Ketika dicampurkan dengan aero di musim hujan kayak misalnya nih, dicampurkan, apakah tidak bakterinya terikat sehingga menjadikan tidak efektif atau mati bakterinya? Boleh apa tidak BPR dicampur dengan aero? Nah, itu pertanyaannya dan akan saya jawab di video ini sahabat semua. Ya, sahabat semua, ini BPR yang sudah dibuka. Ini ya BPR seperti ini. Ini sebuah bakteri ya, hayati. Jawabannya sahabat semua, ya betul, memang BPR itu adalah sebuah pestisida hayati, di mana mekanisme kerja BPR ini adalah dia tidak langsung mematikan, tetapi dia pelan-pelan. Misalnya kita kasih contoh, misalnya ada hama gitu. Ketika disemprot BPR itu, mekanisme kerjanya dia nempel di kulitnya. Kemudian misalnya dia membuat si hama itu gatal-gatal, misalnya kayak gitu, gatal-gatal, kemudian dia jadi sakit sehingga jadi infeksi, kemudian mati. Jadi mekanisme kerjanya seperti itu. Jadi tidak langsung membunuh, matikan, tetapi ini metodenya dia bagaimana melumpuhkan dan melemahkan kekebalan tubuh hama terlebih dahulu, gitu ya. Kurang lebihnya begitu sahabat semua. Nah, ketika dicampur dengan aero, si aero ini kan pengikat. Apakah bakteri hidupnya tidak akan membunuh si bakteri ini? Jawabannya tentu sahabat semua bisa membunuh apabila terlalu banyak memberikan aeronya. Gitu. Sahabat semua, ya bisa mengganggu ketika aeronya berlebihan gitu. Tetapi jika aeronya menurut standar dosisnya hanya sedikit, itu tidak masalah ya. Jadi saya ulangi, tidak masalah asalkan dosis pemberian aeronya itu hanya sedikit atau sesuai anjuran dosis, yaitu per tangki 15 liter. Misalnya ini nih, ini tangki ini 16 liter nih. Kalau saya nyemprot kan pakai ini 16 liter. Jadi aero ini untuk 16 liter ini cukup setengah tutup saja gitu sahabat semua. Saya praktekkannya setengah tutup gini, jadi hanya setengah tutup. Jangan wah ini kok sedikit misalnya, enggak ya, memang standarnya hanya sedikit aja sudah cukup. Ini sebuah teknologi luar biasa gitu ya. Nah, ini yang setengah cukup di dalam dalam tangki untuk 16 liter ini cukup segini, setengah tutup. Jika si BPR ini, BPR-nya kalau takaran BPR kita memakainya 1 sendok penuh ini ya, 1 sendok makan ini penuh gitu ya pemakaiannya. Kemudian dicampur dengan aero setengah tutup.
dicampur air 16 liter itu tidak masalah, ya, tidak akan mengganggu efektivitas bakteri yang ada di dalam si BPR ini. Ya, adapun bisa mengganggu jika berlebihan menggunakan aerotnya. Itu bisa mengganggu, bisa mengikat bakteri si BPR tersebut. Misalnya satu tangki ini dikasihnya 2 tutup, 3 tutup, itu kalau berlebihan seperti itu memang akan mengganggu efektivitas si bakteri di BPR. Tetapi ya kembali saya sampaikan, saya ulangi, tidak masalah asalkan aerobnya standarnya hanya sedikit saja, yaitu 15 atau 16 liter tangki ini cukup hanya setengah tutup saja. Ya, ketika dicampurkan dengan bakteri hayati, ya baik itu tangguh misalnya juga hayati, atau BPR, ya, atau bahkan ada produk lain Glio. Nah, Glio juga sama, ya. Jika menyemprotkan Glio menggunakan aero, maka harus diperhatikan bahwa aeronya jangan berlebihan, ya, sedikit, karena ini juga bakteri jamur. Jamur di sini atau bakteri hidup nantinya akan terganggu jika si perkatnya berlebihan. Begitu juga korin, hanya korin, ya, ada korin juga. Korin juga sama, jadi biar kita jawab semuanya sekaligus. Ya, korin juga, ini korin yang sudah dibuka, ini sama, ya, hampir sama si korin ini dengan BPR bakteri, ya, bakteri yang hidup. Jadi tidak akan masalah jawabannya dicampurkan dengan aero, asalkan aeronya standarnya ikut standarnya, itu hanya setengah tutup untuk per tangki. Tangkinya ya tangki 15 liter, bukan tangki yang 6.000 liter, ya. Kalau tangki 6.000 liter itu beda lagi cerita. Ini tangki semprot 15 liter, 16 liter, aeronya setengah tutup, itu bisa dicampurkan dengan BVR Glio, ya, BVR Glio ataupun korin. Jawabannya boleh, sahabat semua, dan tidak akan mengganggu efektivitas produk bakteri atau pestisida hayati ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjawab dan bisa bermanfaat bagi Anda semua, ya, sahabat semua. Dan semoga Anda sukses selalu tentu dalam hal berbudidaya dan apapun yang sahabat semua, aktivitas sahabat semua yang sahabat lakukan. Sukses selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.